Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatul Izzah NIM 2220019 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah lahirnya pendidikan inklusi. Cikal bakal lahirnya pendidikan inklusi bisa dikatakan berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa, berasrama dan institusi berasrama lainnya, yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang berkekurangan. Perilaku-perilaku ini mencakup kefasihan stimulasi diri, perilaku repetitif, stereotip, dan kadang-kadang perilaku perusakan diri. Anak penyandang cacat yang meninggalkan sekolah luar biasa berasrama seringkali tidak merasa belah tinggal dengan keluarganya di komunitas rumahnya. Ini karena setelah bertahun-tahun dipisahkan, ia dan keluarga serta komunitasnya akan tumbuh menjadi orang yang asing satu sama lainnya. Banyak orang yang kemudian benar-benar merasa situasi tersebut tidak benar. Orang tua, guru, dan orang-orang yang mempunyai kesadaran politik pun mulai memperjuangkan hak-hak semua anak pada umumnya dan hak anak dan orang dewasa penyandang cacat pada institusinya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hak untuk berkembang di dalam sebuah lingkungan yang sama dengan orang lain. Mereka menyadari akan pentingnya instruksi dan komunikasi sebagai dasar bagi semua pembelajaran. Ini merupakan awal pembaharuan menuju normalisasi yang pada akhirnya mengaruh pada proses inklusi. Lalu legitimasi awal bagi pelaksanaan pendidikan inklusi dalam dunia internasional sendiri memang tertuang dalam dunia internasional tentang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi pada tahun 1948. Konvensi ini mengemukakan gagasan mengenai pendidikan untuk semua EVA, di mana dinyatakan bahwa pendidikan dasar harus wajib dan bebas hanya bagi setiap untuk konferensi dunia. Konferensi dunia yang khusus membahas EVA kemudian baru diadakan pada tahun 1990 dan berlangsung di Jombang, Thailand, Paru, dan Thailand. Untuk peserta menyepakati pencapaian tujuan pendidikan inklusi bagi semua anak dan orang dewasa pada tahun 2000. Konferensi merupakan titik awal dari pergerakan yang buat bagi semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap EVA. Di Indonesia, pendidikan inklusi sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1916. Namun, dalam bentuk yang sedikit berbeda, sistem pendidikan tersebut dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 atau U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, untuk penyambung cacat juga ditempatkan di sekolah umum. Di sekolah umum harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum, sehingga mereka harus dituntut untuk diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Apabila ada gagasan pada diri dipandang yang bermasalah,
Sedangkan yang dilakukan oleh pendidikan inklusi adalah sebaliknya. Sekolah dibuat skip dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak penyandang sosial, penyandang cacat. Apabila pada kegagalan pada anak pada zaman dikundang yang bermasalah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mahin dengan NIM 2220009. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu tentang konsep pendidikan inklusi. Yang pertama ada pengertian inklusi. Pengertian inklusi yaitu sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tujuan pendidikan inklusi. Secara umum, tujuan pendidikan inklusi masih berpatokan pada UU nomor 20 tahun 2003 mengenai Sidiknas pasal 1 ayat 1, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atau pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak biasa. Sementara itu, menurut Tarmansyah 2007 halaman 112 dan 113 sampai 113, tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi dapat dibagi menjadi tujuan langsung oleh peserta didik, yakni guru, orang tua, dan masyarakat yang akan dipaparkan di bawah ini. Tujuan peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusif antara lain adalah sebagai berikut. Perkembangan kepercayaan diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Tujuan guru. Tujuan guru yang ingin dicapai oleh guru atau pendidik dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diantaranya adalah sebagai berikut. Guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak-anak. Bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan orang tua. Tujuan yang akan dicapai oleh orang tua pada pendidikan inklusif antara lain adalah sebagai berikut. Para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan pembimbing anak baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Secara pribadi, orang tua akan terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya.
Orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Tujuan masyarakat. Nah, tujuan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai oleh masyarakat umum dalam pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain adalah sebagai berikut. Masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga ada prinsip umum pendidikan inklusif. Beberapa prinsip umum yang diterapkan pada pembelajaran inklusif adalah sebagai berikut. Prinsip motivasi, guru hendaknya selalu memotivasi siswa agar selalu bergairah dalam belajar. Prinsip latar konteks, guru menjelaskan materi dengan menggunakan contoh di lingkungan sekitar siswa. Keterarahan, guru harus menentukan tujuan pembelajaran secara tepat dan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat pula. Prinsip hubungan sosial, guru harus mengupayakan pembelajaran yang interaktif untuk menggalakkan interaksi siswa dengan guru maupun sesama siswa. Prinsip belajar sambil bekerja, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan percobaan dan melakukan hal baru selama pembelajaran. Individualisasi, guru mengupayakan agar peserta didik mampu mandiri setelah pembelajaran. Prinsip menemukan, guru mendorong siswa untuk terlibat aktif baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun emosional. Prinsip pemecahan masalah, guru hendaknya sering memberikan persoalan untuk melatih siswa memecahkan masalah. Garnida 2015 halaman 115. Prinsip khusus pendidikan inklusif. Sementara itu, Johnson dan Chilton pada 2003 mengemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran khusus dari pendidikan inklusif antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tunanetra. Prinsip yang harus diperhatikan meliputi prinsip kekonkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, dan prinsip belajar sambil melakukan. Tunaguru atau tunawicara meliputi prinsip keterarahan wajah, prinsip keterarahan suara, dan prinsip keperagaan. CBI atau CB meliputi prinsip percepatan belajar, akselerasi, dan prinsip pengayaan. Tunagrahita meliputi kasih sayang, prinsip keperagaan, dan prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Tunadaksa, prinsip yang harus diperhatikan yaitu pelayanan medis meliputi menentukan bentuk terapi dan frekuensi latihan, serta menjalin kerjasama dengan GPK. Jika diperlukan, pelayanan pendidikan meliputi mendorong siswa untuk memperoleh rekomendasi dan psikolog, serta pembuatan program pendidikan yang disesuaikan kebutuhan dan pelayanan sosial untuk berinteraksi di lingkungannya. Tunalaras meliputi prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsip kebebasan yang terarah, prinsip penggunaan waktu luang, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan, prinsip setia kawan idola serta perlindungan, prinsip minat dan kemampuan, prinsip emosional, sosial serta perilaku, prinsip disiplin serta prinsip kasih sayang. Yang selanjutnya ada contoh-contoh sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi.
contoh sekolah di Indonesia yang menerapkan pendidikan inklusi, yakni ada Sekolah Cita Buana di Jalan Paso nomor 84 RT 4 RW 6 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenjang pendidikan kelas spesial Needs dan Learning Center untuk anak usia 5 tahun hingga 12 tahun. Transition Education Center for High Function Student and Transition Education Center for High Support Students untuk usia hingga 12 hingga 18 tahun. Sekolah Mandiga, Jalan Puri Mutiara nomor 14 RT 9 RW 11 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Untuk pendidikan dasar usia 7 hingga 12 tahun ada di pendidikan lanjutan akademik usia 12 hingga 16 tahun yang memiliki kemampuan komunikasi fungsional dan kemampuan akademik dasar yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maziyatus Saniyah, NIM 2220038, kelas PBAA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh sekolah di Indonesia yang menerapkan pendidikan inklusi. Bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, sekolah luar biasa atau SLB bukanlah satu-satunya pilihan sekolah anak. Sekolah negeri di Indonesia telah dianjurkan untuk menerima ABK. Dari jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB, ABK bisa mendaftarkan diri dengan jalur yang sama dengan anak non-ABK. Selain sekolah negeri, sekolah swasta juga ada yang telah menyediakan program pendidikan inklusi atau biasa disebut sekolah inklusi. Sekolah inklusi yaitu sekolah biasa atau reguler yang menyediakan sarana dan prasarana untuk siswa berkebutuhan khusus dan memberi tempat bagi ABK untuk bersekolah. Di sekolah inklusi, ABK akan bersekolah bersama dengan anak non-ABK. Dan ini justru bisa memberi banyak manfaat. Berbaur dengan anak-anak biasa dapat membuat ABK percaya diri. Sementara, bagi anak non-ABK, kehadiran teman-temannya yang spesial bisa membuat mereka belajar berempati dan menghargai perbedaan. Mengutip laman Sahabat Keluarga Kemendikbud, sekolah inklusi umumnya juga memiliki guru pendamping untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Tetapi, sekolah tersebut tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki. Artinya, pelayanan yang dilakukan oleh sekolah didasarkan atas prinsip persamaan hak dan keadilan bagi setiap peserta didik. Guru-guru di sekolah inklusi biasanya telah mendapat pelatihan bagaimana mengajar dan menghadapi ABK tanpa membuat ABK maupun murid lainnya merasa dibedakan. Kemendikbud juga gencar memberikan pelatihan kepada guru-guru yang sekolahnya ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Akan tetapi, jumlah sekolah inklusi bisa dibilang tidak banyak. Data Kemendikbud menunjukkan terdapat sekitar 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Jumlah ini sedikit bila dibandingkan dengan jumlah sekolah maupun murid di Indonesia. Beberapa contoh sekolah inklusi di Indonesia yaitu Sekolah Citra Buana, Sekolah Mandiga, Sekolah Citra Alam, Sekolah Purba Adika, Sekolah Pantara, Sekolah Tetum Bunaya, Saraswati Learning Center, Sekolah Cahya Anakku, Sekolah Talenta, Sekolah Aluna, Sekolah Alam Bogor, Sekolah Kreativa, Sekolah Islam plus Darul Jannah, School of Universe, Sekolah Madania, Sekolah Alam Mutiara Bojonggede, Sekolah Karakter, SDIT Lentera Insan CDEC, Sekolah Islam Fitrah Al-Fikri, SD Inklusi Al-Irsyad Al-Islamiyah, Semut-Semut Natural School, SDIT Miftahul Ulum, Dilaraf Islamic School, Sekolah Tara Salvia, Pelita Bangsa Global Islamic School, Sekolah Alam Bintaro, SDIT Latahsian, Nufa Islamic Education Center, Sekolah Alam Bekasi, dan Islamic Green School.
Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.